Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nursila. Saya guru perhotelan mata pelajaran front office di SMK Negeri 1 Pacet, Cianjur. Nah, pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang reservation section yang ada di hotel. Nah, ini adalah reservation section di hotel. Nah, apa itu reservasi atau reservation section? Reservasi itu adalah suatu proses permintaan, pemesanan kamar, dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu hotel untuk periode tertentu. Sedangkan seksi reservasi itu adalah seksi yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan administrasi di bagian pemesanan kamar dan bekerja sama dengan bagian lainnya. Nah, melihat dari tugas dan tanggung jawab reservation staff, di sini reservation staff memiliki peranan penting dalam suatu hotel, yaitu selain menjual dan mempromosikan hotel, harus mengetahui dulu produk yang akan dijualnya, baik itu kamar maupun fasilitas lain yang mendukung untuk kegiatan tamu di hotel. Selain itu, reservation staff juga harus menjalin hubungan yang baik dengan calon tamu, supaya tamu menjadi menginap di hotel kita. Setelah itu, memproses pemesanan, dan apabila bookingannya penuh, maka kita tawarkan waiting list. Nah, ketika ada tamu yang no show atau tamu yang sudah pesan tetapi tidak jadi check-in, maka kita bisa menghubungi tamu yang ada dalam daftar waiting list. Apakah dia mau jadi check-in atau tidak? Selain itu, adapun tugas yang lainnya yaitu mencatat metode pembayaran. Di sini seorang reservation staff harus jeli dan teliti, terutama dalam proses pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Karena sebagai salah satu jaminan pemesanan kamar di hotel. Dan setelah proses pemesanan kamar selesai, seorang reservation staff harus membuat laporan dan mengarsipkan data pemesanan kamar ini kepada seksi yang lain, terutama kepada resepsionis. Nah, tujuan dari reservasi atau pemesanan kamar ini untuk mempermudah proses check-in. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari reservasi itu sendiri. Ada dua manfaat dalam proses reservasi ini, yaitu manfaat untuk hotel dan manfaat untuk tamu atau guest. Yang pertama, manfaat untuk hotel. Hotel akan mendapatkan informasi dari calon tamu sebelum tamu tiba, yaitu terkait kamar yang diinginkannya, identitas tamu, supaya hotel lebih siap dalam mempersiapkan kamar. Terus, hotel dapat memblocking kamar sehingga tingkat hunian kamar dapat diketahui dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu hotel dapat membuat perkiraan target atau tingkat hunian kamar hotel di setiap harinya. Nah, manfaat untuk tamu, reservasi itu bermanfaat supaya tamu mendapatkan kamar yang telah dipesan sudah tersedia pada saat check-in, sehingga proses check-in lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang kedua, tamu dapat memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh tamu selama menginap di hotel tersebut. Berikut ini merupakan klasifikasi reservasi. Jadi reservasi itu dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, individual reservation. Yang kedua, group reservation. Dan yang ketiga yaitu conference reservation. Individual reservation maksudnya di sini adalah pemesanan untuk tamu individu atau tamu reguler. Yang kedua yaitu pemesanan kamar untuk tamu rombongan atau tamu grup.
Yang ketiga yaitu pemesanan untuk jenis tamu conference atau yang mengadakan meeting di hotel. Selanjutnya di sini ada tipe pemesanan kamar atau jenis-jenis pemesanan kamar. Ini dibagi ke dalam 3 kelompok atau 3 jenis, yaitu yang pertama guaranteed reservation, yang kedua non-guaranteed reservation, dan yang ketiga confirmed reservation. Untuk guaranteed reservation di sini artinya pemesanan kamar yang memiliki garansi atau jaminan tamu ketika memesan kamar. Jaminan tersebut yang pertama ada prepayment. Apa itu prepayment? Nah, prepayment ini artinya calon tamu yang akan menginap di hotel ketika melakukan pemesanan kamar sudah melakukan pembayaran secara utuh atau secara penuh, sehingga ketika proses check-in calon tamu tidak harus membayar tagihan. Yang kedua yaitu credit card. Nah, kartu kredit ini bisa dijadikan sebagai jaminan pemesanan kamar karena memiliki nilai yang tinggi apabila kartu kredit tersebut masih valid atau masih berlaku sesuai yang dimiliki oleh calon tamu. Yang ketiga, advance deposit. Nah, yang dimaksud dengan advance deposit di sini yaitu deposit yang diberikan oleh calon tamu kepada hotel atau pembayaran yang dilakukan hotel terhadap tagihan kamar yang dia pesan tetapi belum penuh. Biasanya 50% dari harga kamar. Nah, yang keempat yaitu contractual agreement. Ini biasanya dilakukan oleh jenis tamu corporate atau istilah lainnya yaitu kontrak perjanjian. Jadi, perusahaan akan membuat perjanjian dengan hotel apabila menginap di hotel, maka sistem pembayarannya contohnya dibayarnya seminggu setelah kegiatan menginapnya selesai. Terus yang kelima yaitu travel agent voucher. Yang kedua yaitu non-guaranteed reservation. Non-guaranteed reservation ini yaitu pemesanan yang tidak memiliki jaminan. Sehingga pemesanan ini sewaktu-waktu bisa tercancel secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hotel tersebut. Di sini pihak hotel harus menginformasikan kepada calon tamu yang sudah memesan bahwa ketentuannya contohnya pemesanan di-cancel secara otomatis apabila tidak ada konfirmasi kedatangan pada saat check-in atau sehari sebelum check-in. Yang ketiga yaitu confirmed reservation. Confirmed reservation ini yaitu pemesanan yang sudah terkonfirmasi. Artinya calon tamu sudah melakukan pemesanan dan pihak reservasi sudah mengirimkan confirmation letter atau surat konfirmasi pemesanannya dan calon tamu sudah memastikan bahwa dia pasti atau sudah pasti akan datang menginap di hotel tersebut. Selanjutnya di sini ada media pemesanan kamar. Media yang digunakan dalam proses pemesanan kamar yaitu yang pertama komputer, yang kedua facsimiles, yang ketiga dilakukan pemesanan secara langsung, yang keempat melalui telex, yang kelima letter atau surat, dan yang terakhir yaitu menggunakan telepon. Nah, kalau sekarang ini biasanya menggunakan WhatsApp atau email atau aplikasi online untuk proses pemesanan. Jadi, di sini yaitu selanjutnya mengenai sumber-sumber dari reservasi. Nah, yang pertama, reservasi kamar itu bisa bersumber dari perusahaan sudah bekerja sama sebelumnya. Yang kedua, dari biro atau agen perjalanan. Yang ketiga, airlines company atau dari perusahaan penerbangan. Yang keempat, kantor pemerintahan. Kelima, hotel representatif atau perwakilan hotel.
Yang keenam yaitu bisa dari informasi dari tamu hotel sebelumnya. Selanjutnya dari car rental company atau perusahaan rental mobil. Yang selanjutnya itu central reservation system, di sini mungkin dari sistem pemesanan kamar. Dan selanjutnya yaitu individual reservation, bisa dilakukan oleh individu. Dan yang terakhir yaitu intersale agency atau agen pemasaran internal dalam suatu hotel. Nah, di biro agen perjalanan di sini ada dua jenis tamunya, yaitu ada free independent traveler dan yang kedua yaitu group exclusive tour. Kalau free independent traveler di sini yaitu bahwa tamu yang menginap itu tidak terikat atau schedule-nya bebas secara individual. Nah, sedangkan untuk GIT atau group exclusive tour ini itu jadwal wisatawan tersebut diatur oleh biro perjalanan atau agen perjalanan, sehingga di waktunya terbatas. Di hotel harus beres jam berapa? Kenapa? Karena akan harus melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Baik, materi saya reservasi hotelnya sampai di sini. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang paham. Nanti tolong digali lagi, dicari lagi. Jangan puas sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.